Dari sore. Di sini jam 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين الله, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Allah kumpulkan kita di akhir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita benar-benar bisa mengisinya dengan amal-amal saleh yang terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama belajar dari kedisiplinan di bulan puasa ini. Yang pertama, puasa ini sebagai wahana, sebagai wadah buat kita orang-orang yang beriman, digodok oleh Allah, ditarbiyah, dididik untuk menjadi manusia yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa disiplin. Yang pertama adalah disiplin waktu. Orang-orang yang beriman pada Allah tidak akan berani menyentuh makanan walaupun itu halal kalau belum waktunya. Dan kalau sudah datang waktu imsak, waktu datang sholat subuh, dia tidak akan melakukan aktivitas makan lagi. Dia akan berhenti apapun kondisi bagaimanapun. Bahkan walaupun bangun kesiangan, dia tetap walaupun belum sahur tidak akan berani menyentuhnya. Ramadan mendidik kita menjadi orang yang tahu waktu, yang menghargai waktu. Karena Allah bersumpah dengan waktu ini, mulai waktu duha, waktu asar, dan waktu pada umumnya, waktu malam, waktu-waktu yang disebutkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa waktu ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka ada sesuatu yang luar biasa. Sampai di surat yang pendek Allah bersumpah, dan rata-rata anak-anak hafal surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa. Sebagian mufassir menjelaskan wal 'asr, demi waktu asar. Memang tidak salah. Tapi jumhur ulama wal 'asri adalah demi masa. Siapapun manusia kalau menyia-nyiakan waktu, maka celaka. Waktu yang sudah lalu, kita mengalami masa muda, tidak akan bisa diulang. Maka waktu yang sekarang ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai di yaumil akhir ada penyesalan yang luar biasa. Bagaimana Allah gambarkan dalam surat Az-Zumar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. An taqula nafsi ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai karena menyanyiakan waktu kita hidup di dunia. Ada orang yang mengatakan demikian, ya Allah, sungguh kami sangat menyesalnya. Waktu di dunia banyak melalaikan kewajiban-kewajibanmu. Dan na'udzubillah, orang ini banyak main-main di dunia. Dunia boleh main, tapi main-main di dunia jangan haram. Karena dunia ini Allah ciptakan juga untuk tujuan yang benar. Dunia ini Allah ciptakan untuk fasilitas manusia di dunia ini. Diberikan fasilitas sebaik-baiknya agar manusia mau tunduk kepada Allah. Walaupun pada kenyataannya faminkum kafirun wa minkum mu'min. Di antara kalian ada yang kufur dan ada yang beriman. Tapi ingat, semua itu akan diminta perjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, di bulan Ramadan kita dididik untuk disiplin, senantiasa memilih apakah ini baik atau buruk, apakah ini halal atau haram, apakah ini benar atau salah. Bayangkan ketika ada orang yang mengajak ribut, mengajak berkelahi. Rasulullah SAW dalam hadis yang saya mengatakan, qul inni shaimun, katakan aku sedang berpuasa. Kalau ada yang ngajak ribut, katakan aku sedang berpuasa. Tapi bukan begini, saya lagi puasa, kan nunggu maghrib, bukan nunggu maghrib. Kalau mau ribut nanti maghrib, bukan seperti itu. Memang luar biasa puasa ini mendidik kita. Allah ingin membentuk kita. Yang ketiganya, puasa ini mendidik kita disiplin untuk senantiasa beramal saleh. Bayangkan yang hadir di sini, ini kelihatan dari matanya. Jam segini sudah kelihatan ngantuknya. Karena bangun dari jam 2. Dari jam 2 dini hari nggak tidur lagi. Cuman habis subuh doang tidurnya. Bangun-bangun menjelang zuhur. Tapi luar biasa, dibiasakan amal saleh, biasa bangun malam. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, salatul lail da'bus salihin qablakum. Salat malam itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Bayangkan orang bangun di waktu malam, dia sujud, dia rukuk, dia bermunajat mohon kepada Allah. Apa yang diharapkan? Pujian, kehormatan dari orang. La. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima. Coba perhatikan, mana yang lebih baik, orang musyrik, orang durhaka kepada Allah, atau orang yang bangun di waktu malam beribadah dengan khusyuk, sajidan wa qa'ima, sujud berdiri. Apa yang dilakukan? salat. Kenapa dia melakukan itu? Yahdharul akhirah, karena dia takut akan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sangat berat sekali. Walaupun kebanyakan manusia menganggap remeh. Melihat kehidupan dunia begitu luar biasanya, tapi banyak akhirat yang ditinggalkan. Bal tuhibbunal ajilah wa tadrunal akhirah. Lebih mencintai kehidupan dunia yang begitu singkatnya, tapi akhirat mereka menganggap sepele, meninggalkan begitu saja, tidak menganggapnya serius. Padahal akhirat itu yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharapkan rahmat dari Allah.
Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal-ladhina la ya'lamun. Sama enggak orang yang tahu dengan yang tidak? Sama enggak orang yang berilmu dengan yang tidak? Tentu jawabannya tidak. Innama yatadakkaru ulul albab. Orang yang mau menerima pelajaran adalah orang-orang yang berakal sehat. Ketika diingatkan pada Allah, dibacakan ayat Allah, dia mau menerimanya, bahkan sampai tersungkur sujud menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Ramadan yang mendidik kita disiplin itu, ternyata orang melakukan itu karena takut kepada Allah. Di dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, dan adapun orang yang takut maqama rabbih, akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari berbagai macam dorongan hawa nafsu yang buruk. Innan nafsa la'amaratun bisu, karena nafsu itu senantiasa merintahkan kepada keburukan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, tempatnya surga. Dan surga buat orang-orang yang takut kepada Allah. Di dalam surat Ar-Rahman dijelaskan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Buat orang yang takut kepada Allah, Allah sediakan 2 surga. Ini janji Allah. Di dalam surat Al-Mulk, janji Allah, Allah berikan ganjaran yang sangat besar. Buat siapa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhan mereka, bil ghaib, Tuhan yang tidak kelihatan oleh mereka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, Allah sediakan ganjaran, ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Apa? Surganya Allah. Allah berikan 2 surga. Apakah 2 surga saja? Tidak. Dalam surat Ar-Rahman di bawahnya lagi jelaskan, wa min dunihima jannatan, dan masih ada 2 surga lagi dengan kenikmatan yang luar biasa. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala hadar biqalbil bashar. Semoga kita menjadi manusia yang senantiasa disiplin untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kiamat sudah dekat. Apalagi kondisi luar biasa di dunia ini semakin lama semakin memanas. Wallahu alam. Kita semoga senantiasa berada di jalan Allah, istiqamah hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.